Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Hari ini saya akan memberikan materi kuliah guys, ya, untuk mata kuliah robotika. Mata kuliah ini ada di Prodi Teknik Elektro, khususnya konsentrasi kendali. Oke guys ya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys. Oke guys, kita ikuti ya bagaimana program itu ya guys. Pengenalan teknologi robotika ini adalah materi awal yang saya akan berikan pada kalian ya, karena teknologi robotika atau robotika sendiri adalah bagian dari banyak pilihan mahasiswa untuk tugas akhir di bidang kendali. Oke ya, kenapa kita belajar robotika? Karena sebetulnya robotika ini sudah dikenal untuk tahap sekarang itu di sekolah dasar ya, di sekolah-sekolah menengah itu sudah mulai dikenalkan dengan tingkatan kesulitan yang sederhana ya, jadi itu tidak terlalu sulit. Artinya mereka tahu robot itu apa, kemudian mereka bisa memainkannya lah seperti mainan gitu ya. Nah kemudian di sekolah menengah tingkat kesulitannya ditambah, jadi mereka sudah mulai menggunakan berbagai macam peralatan, sudah mulai menggunakan coding sederhana untuk menyelesaikan ya, untuk kalau kita perhatikan di sini untuk menyelesaikan apa? Untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi keinginan mereka. Ya, itu berlanjut tuh, ya, berlanjut kemana? Dia berlanjut sampai kepada perancangan. Jadi kalau kita berbicara perancangan di bidang robotika yang disebut sebagai smart home system, ya, ini maka robot bisa disatukan kinerjanya dengan apa? Bisa disatukan kinerjanya dengan sistem otomatis ya. Misalnya robot dipakai untuk ini rumah ya, di bagian dapur misalnya, atau di bagian yang lain robot dipakai untuk membersihkan rumah ini ya. Ini ada robot yang dipakai untuk menyapu, atau yang dipakai untuk mencuci piring, ada robot yang dipakai untuk melipat pakaian ya, ada robot yang dipakai untuk membersihkan halaman seperti ini ya. Ini salah satu contoh. Kemudian ini yang menyebabkan bahwa teknologi robotika itu harus kita kuasai. Kenapa? Karena yang pertama adalah adanya perbedaan antara kemampuan fisik manusia dengan robot. Secara umum manusia buat robot, dia ingin robot itu jadi manusia ya. Tetapi berdasarkan hukum robot, bahwa ada hukumnya tuh untuk buat robot ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bahwa bila manusia buat robot, robotnya itu tidak boleh mempunyai kemampuan lebih dari kemampuan manusia. Bila manusia buat robot, maka robot itu tidak boleh dibuat oleh robot. Kenapa? Kalau sudah ada robot dibuat oleh robot, nanti robot punya kemampuan, mereka punya apa? Mereka punya kelebihan dan mereka bisa menguasai manusia. Artinya manusia jadi budak bulian mereka. Ya. Nah, sehingga pada waktu kita berbicara manusia vs robot itu, maka ada beberapa sistem yang membedakan atau yang sama juga, yang diupayakan robot memiliki bagian-bagian yang dimiliki oleh manusia. Misalnya, apakah robot punya struktur tubuh? Ada ya, itu yang kita sebut sebagai mekaniknya. Apakah robot memiliki otot? Ya, digantikan oleh apa? Digantikan oleh motor. Apakah robot memiliki sensor yang bisa melihat kondisi badannya atau melihat kondisi sekitarnya? Ada, dibantu oleh adanya sensor ya. Kemudian kalau manusia punya tenaga yang untuk mengaktifkan otot dan sensor, maka itu dipakai oleh robot yang kita sebut sebagai power supply-nya, atau sumber tenaganya itu baterai itu ya, atau catu daya misalnya. Nah kemudian apakah robot memiliki otak untuk memproses sistem informasi, untuk memerintahkan sensor, untuk memerintahkan otot bekerja? Ada. Itu yang kita sebut sebagai ini ya, otak komputer ya. Jadi poin yang terakhir itu mengakibatkan pada waktu kita berbicara robot, maka robot itu menyerupai fisik dari, bisa jadi makhluk hidup ya, bisa menyerupai hewan, bisa menyerupai sesuatu yang bergerak lainnya ya, yang dirancang. Tetapi bisa juga dibuat merupakan hayalan ya. Nah kita nanti lihat
Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, kemudian komponen dasar robot itu seperti apa? Oh, robot itu ada mekanikanya, ada elektronik, ada kendali berbasis prosesor, dan ada pengkodingan atau pemrograman. Kalau ada yang mau ditanyakan dalam pembahasan materi ini, silakan ya, langsung ya. Ada yang mau ditanyakan? Suaranya jelas ya? Bagaimana suara saya, bisa diterima? Insya Allah jelas Pak. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sudah terlalu banyak waktu terbuang. Nah, sekarang kita lihat nih ya, pembahasan aplikasi. Jadi sebetulnya pengenalan teknologi robotika ini akan lebih dikupas oleh kita setelah UTS ya. Setelah ini apa nih? Setelah materi ini akan kita lakukan dengan perhitungan. Jadi matematiknya nanti akan kita gunakan di robotik. Nah, tetapi tahap awal saya kenalkan dulu nih dengan aplikasi-aplikasi atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk membuat robot. Misalnya robot perlu prosesor, maka kita lah anggap dia menggunakan Arduino Due, yaitu ARM Cortex nih ya. Prosesornya ARM Cortex, Arduino Due. Nah, Arduino ini biasanya dipakai oleh tim robot Untan untuk membuat robotnya, misalnya robot berkaki misalnya ya. Kemudian ada lagi kita pakai kamera Pixie Seucam, ini tipenya bisa macam-macam. Nah, kamera ini dipakai juga oleh tim-tim robot untuk apa? Untuk membuat robot sepak bola misalnya, atau robot humanoid ya. Jadi fungsi mata digantikan oleh adanya kamera. Jadi kamera ini berfungsi tidak cuma sebagai visual, tapi juga bisa difungsikan sebagai sensor ya. Kemudian di sini ada regulator. Regulator itu digunakan untuk ya membagi tegangan. Misalnya kita punya tegangan 12 volt, mau kita turunkan menjadi 5 volt atau step down, artinya menurunkan tegangan ya. Nah, ini kita pakai regulator step down, tipenya yang LM2596. Nah, kemudian ada beberapa motor nih yang dikenalkan nih, misalnya ada motor servo. Nah, motor servo seperti ini banyak digunakan oleh orang atau kita atau ya siapa saja yang ingin buat robot, misalnya robot-robot lengan ya, yang prototype tapi ya, kemudian robot berkaki, ini bisa pakai robot servo. Nah, kemudian ada di bawahnya ini motor DC. Nah, ini motor besar ya, mempunyai kemampuan besar. Nah, ini banyak dipakai oleh tim robot untuk menggerakkan robot beroda ya, untuk robot soccer. Kemudian yang bawahnya ini sama, yang ini Arduino Due, yang ini Arduino Mega ya. Beda tipe, beda kemampuan, beda fungsi ya, tapi secara fungsi sama lah ya. Nah, kemudian ada lagi, jadi kalau kita misalnya merancang suatu alat atau robot yang bisa dikendalikan lewat HP misalnya ya, nah maka kita bisa menggunakan apa? Bluetooth nih ya. Jadi Bluetooth ini kalau kita pasang di Arduino ini, nah maka kita bisa memerintahkan alat yang kita rancang dari jarak jauh ya. Ya, kalau Bluetooth ya jarak jauh, tapi ada batasnya juga ya. Nah, itu kita pakai Bluetooth ya, dikoneksikan dengan Bluetooth HP sehingga bisa digunakan. Kemudian di sampingnya ada sensor nih. Ini yang kita sebut sebagai sensor ultrasonik ya. Ini kita sebut sebagai sensor ultrasonik ya. Sensor ultrasonik ini dipakai untuk sensor jarak. Jadi untuk mendeteksi bisa digunakan kalau oleh mahasiswa kendali, biasa dipakai untuk mendeteksi jarak, bisa digunakan untuk mendeteksi misalnya kita ingin merancang pintu yang bisa buka otomatis kalau orang dekati misalnya, kita bisa pakai ultrasonik ya, salah satu contohnya. Nah, kemudian pembahasan lanjutan adalah bahwa kita akan dikenalkan dengan ini nih, driver high bridge. Driver high bridge ini nanti pada pembahasan setelah UTS akan saya jelaskan. Ini driver ini yang mengakibatkan motor itu bisa berputar bolak-balik secara otomatis ya. Biasanya ini bisa dipakai untuk 2 motor ya. Nah, kemudian ada baterai, ini ada baterai lipo ya, ini baterai charge, bisa dicas semua ya. Nah, kemudian ada lagi nih yang biasa kalau saya bimbing mahasiswa informatika atau juga mahasiswa elektronik ya, teknik elektro. Nah, mereka menggunakan Raspberry Pi. Ini Raspberry Pi ini PC mini ya, sehingga koneksi
kalau mau kita pakai untuk sistem IoT, Internet of Things, nah maka ini nyaman nih ya, Raspberry ini bisa kita pakai. Nah kemudian ini driver juga ya, ini modul driver motor. Kalau kita berbicara di elektro itu, kalau kita berbicara driver itu beda dengan software. Ingat ya, driver motor itu adalah biasanya berhubungan dengan penggerak. Jadi ini berhubungan dengan motor itu mau kita putar arah balik gitu ya. Bisa kita mainkan dengan kecepatan misalnya. Jadi kalau saya ingin mempercepat putaran motor, maka saya harus pasang PWM misalnya ya, kayak gitu. Nah yang lain adalah ada sensor nih. Jadi yang saya jelaskan gambar-gambar ini sengaja saya perlihatkan supaya kalian itu bisa lihat loh bentuk gambar, bentuk fisiknya, tapi tidak sebesar-besar ini ya. Ini sebetulnya ada yang kecil, ada yang besar. Nah ini sensor gyro. Sensor gyro ini di mana dipasangnya? Biasa dipasang di robot terbang ya, robot terbang misalnya quadcopter, yang biasa kita sebut sebagai robot 3 baling-baling, 4 baling-baling, atau helikopter gitu ya. Nah ini biasanya sensor gyro. Atau mungkin kita ingin buat peralatan robot yang menggunakan sensor gyro ya. Sensor gyro itu sensor keseimbangan. Jadi bagaimana kita ingin buat alat tapi alatnya itu seimbang gitu ya, tidak jatuh. Karena itu banyak dipakai di robot terbang ya. Salah satu contohnya adalah quadcopter. Kemudian di sini ada sensor infrared. Jadi beda ya, sensor infrared dengan sensor ultrasonik. Dia punya tugas yang berbeda. Kemudian ada motor. Ini motor DC. Ini biasanya dipakai untuk jadi kalau motor DC itu ada yang sifatnya brushless ya, servo, macam-macam ya tipenya. Yang ini motor DC gearbox. Nah ini mahasiswa kawan-kawan di tim robot ini pakai nih motor DC yang ada gearboxnya, biasanya untuk memegang bola itu, menjedot bolanya ya. Kemudian ada driver motor DC ya, ini macam-macam ya. Kemudian ada sensor suara. Nah modul sensor suara ini dipakai untuk apa? Kita pakai untuk memberikan perintah kepada alat yang mau kita gerakkan gitu ya. Misal saya tidak pakai HP nih, saya tidak pakai HP untuk memberikan informasi kepada alat yang kita perintahkan, tapi kita pakai ini nih, modul sensor ya. Maka misalnya saya menggunakan buka gitu ya, maka alat itu akan terbuka atau pintunya akan terbuka gitu, ya, dan sebaliknya. Tetapi juga sensor suara ini bisa juga dipakai untuk mengaktifkan suatu peralatan ya, yang biasanya menggunakan perintah buzzer, yang biasanya kita ada suara frekuensi tinggi ya, kayak gitu ya. Nah dia bisa memberikan informasi. Atau ketukan, misalnya kita ketuk dia, tok tok tok. Misalnya kita pakai buat alat, misalnya saya ingin buat alat, kemudian alatnya itu bila diketuk dengan nada tertentu dia baru buka gitu, misalnya tok tok tok. Nah jadi kalau orang cuma ngetok tok tok tok, ada nggak kenal gitu ya, seperti itu. Ini pernah saya bimbing ya, saya bimbing mahasiswa informatika, salah satunya menggunakan sensor suara ini untuk jadi tugas akhir ya. Dia pakai untuk dia buat alat yang bisa menghidupkan motor tanpa kunci tapi menggunakan ketukan. Jadi sensornya ini diletakkannya di tangki motor, dia pakai motor besar ya, kemudian nanti diketuk gitu tangkinya dengan nada tertentu, maka motornya bisa nyala ya, nggak bisa dicuri orang gitu ya. Nah ada lagi kalau yang atas ini sensor DC gearbox, tapi yang di bawahnya ini pakai ini sensor kecepatan nih ya. Di sini ada plat ya, ada plat kayak encoder gitu. Jadi kecepatannya itu bisa diatur mau berapa RPM dia berputar, mau semakin cepat atau semakin lambat ya. Kemudian ada sensor api yang paling pojok bawah, ini sensor api ya. Sensor api ini dipakai oleh kawan-kawan di tim robot berkaki pemadam api untuk mendeteksi sumber api. Jadi sensor api ini macam-macam ya, ada UV-tron, ada infrared. Yang mahal itu UV-tron, kalau infrared ini murah ya. Kemudian ada lagi sensor kecepatan. Nah ini yang dipakai ya,
Yang dipakai di sini ini sensor kecepatan, ini bentuk besarnya kayak ini. Nah, kemudian yang paling kanan bawah ini penyemprot air, ya. Kenapa? Karena robot-robot pemadam api itu memadamkan apinya dengan air, maka dia perlu pompa. Ini pompanya ya. Nah, ini biasanya motor seperti ini nih ngambil dari pompa wiper mobil, ya. Jadi kanibal lah, apa saja yang ada di jual pasaran dipakai untuk kita berkreasi. Oke ya. Tuh. Kemudian klasifikasi robot itu seperti apa? Bisa terdengar suara saya? Gimana? Bisa terdengar? Bisa ya? Oke ya. Paham lah kalau kita ngomong sendiri itu kesannya kayak apa, beda kalau ada kalian ada dihadir di depan saya kan, enak gitu ya. Oke, saya lanjutkan klasifikasi robot. Nah, robot itu secara klasifikasi itu ada yang kita sebut sebagai non-mobile, ada yang mobile robot, ada yang kombinasi antara mobile dan non-mobile, ada juga yang humanoid. Ya, humanoid, jadi digabungkan nanti. Coba kita lihat yang non mobile. Yang non mobile itu apa? Non mobile itu fix, dia berada tetap pada suatu tempat. Misalnya kalau kita perhatikan pabrik-pabrik otomotif itu menggunakan robot arm atau robot lengan. Robot lengannya itu diam, ya. Pada waktu si robotnya itu bekerja, ngambil barang, memindahkan barang, mengelas, itu robotnya fix, itu non mobile, ya. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai mobile robot. Mobile itu bukan artinya dia mobil, bukan ya, tapi bergerak. Mobile robot itu robot yang bergerak. Kalau non mobile adalah robotnya diam, robot yang tidak bergerak. Contohnya apa saja? Contohnya robot beroda, robot berkaki, ya seperti kita manusia lah. Kalau kita berjalan, ya berlari, maka kita disebut sebagai robot yang mobile. Tapi kalau kita diam saja, duduk pada satu tempat tidak bergerak, tapi tangan kita yang mengambil minum, ya, menjangkau sesuatu semampu tangan itu menjangkaunya, itu kita sebut sebagai robot non mobile. Oke ya, mudah-mudahan paham. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai manipulator mobile. Jadi digabungkan itu antara robot lengan dengan robot beroda atau robot berkaki. Maka jadilah manusia. Kenapa? Manusia punya tangannya dan punya kakinya untuk berpindah-pindah, ya kan? Nah, maka dia kita sebut sebagai walking robot dengan manipulator. Manipulator itu tangan ya, lengan, tangan robot. Kemudian ada lagi yang sifatnya tidak cuma di darat. Ini kan di darat nih, berjalan ya. Yang diam, beroda, berkaki itu di darat. Tapi ada lagi yang bisa rancang robotnya itu humanoid animalic. Jadi bisa seperti misalnya burung, bisa seperti ikan gitu ya. Kalau yang ikan berarti underwater robot. Ya, di lab Kendali saya pernah bimbing mahasiswa yang buat robot selam. Ya, nanti kalau kalian pengen pernah lihat di raknya lab digital, itu bimbingan saya robot kapal selam ya. Dibuat oleh Hamid. Ya, Hamid itu dulu asletnya lab digital. Kemudian ada lagi orang pengen buat robot terbang, robot burung, ya, atau masuk dalam kriteria sekarang ya kita bilang sebagai helikopter, tricopter, quadcopter gitu ya. Nah, ini sekarang kan lagi ngetren nih orang main flying robot, ya, dikendalikan pakai remote control. Tapi itu beli. Nah, sekarang kalau mahasiswa elektro itu bukan beli tapi buat, ya, kita rancang sendiri. Oke, ada pertanyaan dari beberapa bahan yang sudah saya jelaskan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan karena kita sudah ketinggalan waktu nih. Ya, ini contoh nih. Ini contoh fix robot atau lengan robot. Jadi fix nih. Pada waktu robotnya itu menyelesaikan tugas untuk membuat mobil, dalam apakah tugasnya melakukan pengecatannya, tugasnya bertugas untuk memasang pintu, bertugas untuk memasang kaca, bertugas untuk memasang bagian-bagian part lain ya, atau pengelasan, itu dia gunakan robot tangan, robot lengan ya.
biasa digunakan untuk industri manufaktur atau industri kendaraan. Ya. Nah, selanjutnya ada robot khusus nih, yang saya tadi bicarakan nih, robot bawah laut. Nah, ini mahasiswa kita nih ada yang buat robot ini nih. Ya, tapi bentuknya beda-beda ya, karena desainnya menurut dia. Tapi memang bisa dipakai untuk nyelam, ya. Dipasang kamera, dipasang motor, jadi bisa bergerak dalam air, bisa memantau kondisi bawah air, ya. Kemudian ada robot yang digunakan untuk perang, ya. Rodanya pakai roda tank, ya. Kemudian di sini dipasang senjata nih, ya. Jadi robot militer dikendalikan lewat jarak jauh sehingga mengurangi korban manusia. Ya. Nah, ada lagi robot-robot yang komersial nih ya. Ada yang mungkin sudah kalian kenal, robot Lego Mindstorm, ya. Lego Mindstorm ini di lab Kendali kita punya satu ya, satu set, bukan satu, maksudnya satu set bisa dibuat apa saja, bisa dibuat robot binatang, bisa dibuat robot humanoid, bisa dibuat robot beroda ya atau berkaki. Nah, kita punya satu set robot Lego Mindstorm. Itu saya pesan pada waktu saya jadi kepala lab digital setelah habis itu diganti oleh Pak Ferry. Jadi dilanjutkan oleh Pak Ferry untuk demonstrasi untuk anak-anak sekolah menengah, ya. Memang Lego Mindstorm itu digunakan memang untuk pembelajaran awal ya, mengenal robot. Jadi karena sistemnya bongkar pasang, maka memudahkan kita untuk bisa mendesain sesuai keinginan kita. Nah, ini robot komersial nih, ada yang misalnya Aibo, robot anjing, ada lagi iRobot ya, dan macam-macam. Ya. Itu komersial. Nah, sekarang ada lagi robot untuk pendidikan. Ya, komersial itu biasanya kan karena komersial, maka biasanya dipakai untuk show, untuk pertunjukan, ya. Nah, karena itulah harganya mahal. Nah, tetapi juga ada robot-robot yang dipakai untuk navigasi yang sangat kecil. Misalnya kita bilang sebagai mouse, robot tikus. Ini saya perlihatkan ya. Ini sifat navigasi. Kalau yang besar tuh kayak gini nih, ya. Ini pakai akinya entah aki mobil atau mungkin kayaknya sih aki mobil ya. Ini besar nih, ya. Jadi kalau kita lihat robot cerdas, dia mempunyai kemampuan navigasi, membuat persepsi lingkungan, estimasi posisi, membuat peta lingkungan, merencanakan jalur, menghindar tabrakan. Berarti ada sensor-sensor yang bekerja di robot yang ada di sini. Nah, kemudian kalau kita berbicara komponen perangkat keras, maka banyak sensor yang terlibat dipasang di sini. Misalnya ultrasonik nih, yang kecil-kecil dia ini ultrasonik nih. Ini sama halnya dengan robot pemadam api, ya. Robot pemadam api pun kita pasang ultrasonik karena harang rintangnya itu adalah ruangan. Kemudian ada motor, ada encoder, ada microcontroller, macam-macam. Semuanya tergantung pada desain kita. Ya, itu robot POMAF. Kemudian ada robot tikus. Nah, ini robot tikus ini apa dia? Kemampuannya menemukan posisi tujuan dalam labirin. Labirin itu adalah ruang ini ya, ruang bersekat ini ya. Ini labirin namanya nih, yang ada di sebelah kanan. Nah, robotnya itu harus bisa masuk, kemudian dan harus bisa keluar pada pintu yang bagian yang tidak diketahui sebelah mana. Maka robotnya harus mempunyai kemampuan apa? Kemampuan navigasi, kemampuan mencari tujuan, dan kemampuan menghindari tabrakan. Ya. Nah, itu robot tikus. Ya. Nah, macam-macam robot tikus itu didesain orang dengan banyak-banyak variasi. Nah, sebetulnya muncullah yang kita sebut sebagai robot pemadam api. Kalau dulu ada lombanya ya, pemadam api beroda ada, kayak gini beroda ada. Tapi sekarang divisi beroda ditingkatkan menjadi robot soccer, robot sepak bola, yang sekarang kita ikuti ya di tim robot kita itu. Ya. Nah, ini robot tikus. Nah, kemudian sebetulnya pada waktu kita belajar robot, bisa nggak kita belajar dengan simulasi software? Bisa, ya. Nah, ini biasa software kita perlukan dalam mendesain robot, sehingga bisa kita pelajari, ya, efeknya, gerakannya, dengan desainnya, ya.
Pakai apa? Pakai ini minimal kita pakai Microsoft Robotic Developer Studio. Ya. Nah, dalam kompetisinya bahwa robot itu ada kompetisi nasional dan ada juga kompetisi internasional. Nah, misalnya saya kasih contoh ya. Kompetisi robot Indonesia, kontes robot Indonesia itu terbagi menjadi banyak divisi. Ya, ada divisi KRAI. Tapi yang tahun sekarang karena online, sifat pertandingannya online, KRAI ditiadakan. Ya, KRAI itu divisi yang setiap tahun berubah temanya. Ya, dulu kita sering ikut KRAI. Ya, sebelum adanya kontes robot sepak bola beroda, kita ikutnya KRAI dengan robot pemadam api. Ya, nah. Maka ada yang nasional dan internasional. Yang nasional itu kalau juara nasional akan diikutkan ke yang internasional. Kita lihat ya contohnya. Ini KRI, ini contoh ya. Contoh pertandingan dengan lapangan seperti ini. Ini lapangan ini berarti ada robot. Biasanya kalau pertandingan lapangan seperti ini yang kita sebut sebagai robot KRAI, ya. Robot itu dirancang satu manual, satu otomatis. Ya, apakah nanti mengambil benda dan lainnya, tapi macam-macam karena setiap tahun temanya beda. Ya, kita terakhir sampai nasional itu di robot bulu tangkis. Dulu kita pernah ikut dan pernah juara. Yang di pertama kali kita juara itu di ITB waktu itu. Ya, kita dapat juara regional dan juara nasional. Ya, jadi kita patut bersyukur kan bahwa kita sering juga dapat penghargaan di kompetisi robot. Ya, tidak cuma sebagai peserta. Saya harapkan tahun ini kita pun bisa mendapatkan hasil terbaik lah. Ya. Nah, ini salah satu contoh yang saya perlihatkan. Ini sekarang sebetulnya sudah nggak ada lagi nih kontes robot cerdas Indonesia. Kalau sekarang kan namanya KRPAI. Kalau dulu namanya KRCI. KRCI itu dibagi dua divisi, beroda dan berkaki. Nah, yang beroda sudah berubah menjadi sepak bola. Ya, sepak bola fix. Cuma dari awal awal kali muncul dimensinya kecil dulu sepak bola, sekarang jadi besar. Ya, kemudian ada lagi misalnya kompetisi robot vakum. Nah, ini mahasiswa kita nih ya, mahasiswa kita pernah buat robot vakum nih, ya, digerakkan pakai masih pakai remote. Kalau ini otomatis nih, ya, digerakkan pakai remote. Kemudian remote-nya pakai HP, jadi HP itu yang menggerakkan dengan jarak jauh, ya. Nah, kemudian kita lihat ada kompetisi antar sekolah, ya. Ini seperti ini kompetisi antar sekolah. Ada lagi kompetisi sepak bola, tapi kecil-kecilan robotnya nih ya. Nah, ini kita lihat ya, ini sepak bola nih, tapi kecil, ya. Lihat ini kan robotnya kecil. Lalu kalau tim robot yang sekarang kita buat besar tuh dimensinya, ya. Nah, teknologi robot pun dipakai untuk menggunakan mobil. Jadi mobil tanpa awak, ya. Mobil tanpa awak. Jadi ini adalah contoh-contoh mobil tanpa awak, ya, yang digunakan untuk melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain, ya. Nah, ini ya, Garpa Grand Challenge. Nah, ada RoboCup. Nah, RoboCup inilah yang menjadi nasionalnya, ya. Ada lagi Robocon, ada lagi RoboCup. Ini mainnya di ini ya, di robot humanoid, soccer atau sepak bola gitu ya. Ini sepak bola mainnya RoboCup, ya. Karena itu RoboCup soccer. Ini sepak bola. Jadi kalau sepak bola itu ada yang humanoid, berkaki, ya, berhumanoid. Jadi robotnya seperti manusia. Kemudian ada yang ya robot beroda. Nah, ini sebetulnya investasinya cukup mahal nih untuk buat robot humanoid. Tapi kalau kita punya, kita bisa ikut setiap tahun. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Nah, karena ini saya pakai PDF, nanti saya pindah dulu ya. Saya pindah buka videonya satu untuk kita lihat bersama-sama. Video ini adalah
perjalanan waktu aktivitas tim robot ya pada waktu mengikuti kontes dari tahun ke tahun ya. Tapi ini adalah data yang saya miliki ya. Silakan dilihat. Keikutsertaan tim robot Fakultas Teknik Untan dari setiap tahun perjalanannya ini bisa kita lihat. Misalnya kita mengirim tim untuk mengikuti kegiatan tim robot KLPAI, soccer. Nah, ini posisi kita di TB. Kemudian ini persiapan pertandingan ya. Jadi pengukuran robot itu kita bawa untuk diukur, ditimbang. Nah, ini suasana pertandingan. Kemudian ada lagi kontes di Telkom ya tahun 17. Nah, ini kegiatan-kegiatan sebagian ya yang bisa diperlihatkan. Nah guys, gimana perkuliahan yang sudah saya jelaskan tadi? Menarik bukan? Oke ya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.